Sumber daya alam Indonesia sangat kaya dan melimpah. Namun sayangnya tidak mampu optimal digunakan untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Angka prevalensi balita stunting di Indonesia pada tahun 2022 masih 21,6%. Artinya, 1 dari 5 balita menderita stunting. Realita ini menunjukkan perlunya langkah kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk berjuang menghapuskan stunting untuk Indonesia Emas 2045. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan pengembangan apa-apa bla 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 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Nah, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus dirubah semuanya. And we'll talk a little bit about that. Issues related to loss of learning. Learning loss. Exactly. The latest data that's coming out from the nutrition surveys done last year is showing about 21.6% of children under 5 are stunted. That's about 1 in 5 children, right? It is like 4.5 million children in this country are facing this issue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya, Dr. Ahmad Ajar Junaidi, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Bima, memaparkan aksi perubahan Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 2 tahun 2023 pada Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan judul Peningkatan Manajemen Kolaborasi Penanganan Stunting dengan aplikasi Makonanting dalam pendampingan dan penyuluhan hukum di Kejaksaan Negeri Bima. Aksi perubahan ini sejalan dengan amanat Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mewajibkan pemerintah berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan sebagai implementasi Direktif Presiden, yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dan Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang kepatuhan internal yang mengatur setiap unit Satker Kejaksaan melaksanakan indeksasi rencana aksi nasional dan Direktif Presiden. Guna percepatan penanganan stunting, kami telah melaksanakan serangkaian langkah-langkah transformasi kelembagaan sehingga mampu mencegah korupsi anggaran stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut. 1. Transformasi kelembagaan kejaksaan. Transformasi kelembagaan kejaksaan diinisiasi dengan cara menumbuhkan sensitivitas kepedulian insan adiaksa terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar lingkungannya, melalui in-house training sehingga terjadi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar tidak hanya melihat dengan kacamata kuda dalam penanganan perkara. 2. Pencegahan korupsi dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pencegahan korupsi anggaran stunting dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi dan pendampingan pengelolaan anggaran stunting, sedangkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan Kejari Bima berkolaborasi dengan stakeholder untuk melaksanakan kegiatan intervensi spesifik, sosialisasi peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi terjadinya tindak pidana ringan yang dilakukan karena kurangnya kualitas SDM dan himpitan ekonomi.
Bisnis proses manajemen kolaborasi penanganan stunting diawali dengan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat, baik tentang adanya balita stunting yang belum tertangani dan adanya dugaan korupsi anggaran stunting. Lalu dilakukan telaahan oleh tim kerja yang menghasilkan rekomendasi langkah tindak lanjutnya. Setelah itu, dilaksanakan penanganannya sesuai kualifikasi laporan pengaduan yang hasilnya dapat dimonitoring dan dievaluasi dalam aplikasi Mako Nanting. Aplikasi Mako Nanting didesain berbasis Android dan berbasis web sebagai sarana penerimaan laporan, penanganan pengaduan masyarakat, dan publikasi hasil penanganan laporan. Aplikasi Mako Nanting yang berbasis Android telah diunduh oleh 15 pengguna. Laporan pertama dan kedua terkait pembangunan jamban sebagai langkah intervensi sensitif di Desa Bontokape dan Desa Darussalam yang dinilai pelapor seperti kandang ayam, dan telah dilakukan evaluasi ternyata memang penyebabnya adalah minimnya anggaran yang hanya 5 juta rupiah sampai dengan 7 juta rupiah per titik, sehingga hasilnya sangat kurang layak. Laporan ketiga, keempat, dan kelima adalah kejadian balita stunting yang belum tertangani dengan baik di Desa Monta, Desa Naru, dan Desa Wilamaji. Kegiatan intervensi spesifik telah dilaksanakan secara terjadwal dan insidentil. Kegiatan intervensi spesifik secara terjadwal telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu di Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, yang menyasar 50 balita stunting, dan Kelurahan Entobo. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi anggaran stunting, maka Kejaksaan Negeri Bima telah melaksanakan penyuluhan hukum dan sosialisasi bahaya stunting di Aula Kejaksaan Negeri Bima pada tanggal 18 November 2023 yang diikuti oleh 64 kepala desa atau lurah di Aula Kejaksaan Negeri Bima dengan berkolaborasi dengan RSUD Kabupaten Bima, BPJS Kesehatan, BRI Cabang Bima, Dinas Kesehatan Kota Bima dan Kabupaten Bima, serta Kepala Dinas P3A dan KB Kota Bima dan Kabupaten Bima. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh stakeholder atas dukungan yang diberikan, sehingga aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Sangat mendukung dan mengapresiasi aksi perubahan manajemen kolaborasi penanganan stunting oleh Kejari Bima sebagai pelaksanaan Insja nomor 4 tahun 2023 tentang kepatuhan internal. Semoga pelaksanaan tersebut selalu ditingkatkan, dengan demikian terjadi penurunan yang sangat optimal tentang penderita stunting. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kejari Bima atas partisipasinya dalam penanganan stunting di Kota Bima. Menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan penuh Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima dalam penanganan stunting di Kabupaten Bima. Kami percaya segala bentuk aksi nyata yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat di 18 kecamatan dan 191 desa yang ada di Kabupaten Bima akan membawa dampak positif bagi penurunan angka stunting di Kabupaten Bima. Mendukung penuh inisiasi yang dilakukan oleh Bapak Kejari Bima untuk menurunkan angka stunting di kota dan Kabupaten Bima. Saya Heri Primatama, pemimpin cabang BRI Raba Bima, dan ini menyatakan bahwa saya mendukung program yang dilakukan oleh Bapak Kejari. Mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri. Mudah-mudahan ke depannya bisa mengurangi angka stunting yang ada di Kelurahan Tobo. Lembo Altei Tadoho dari Kejaksaan bantu teman Tadoho, ada bantuan di Rub Ana Tadoho. Mudah-mudahan ke depannya bantuan ini bisa kami nikmati. Pada mengharapkan kepada Kejaksaan Negeri Bima agar melanjutkan program AKE